Selamat datang di Islamic Education Channel. Di channel ini Anda akan mendapatkan video-video tentang Islam dan secara khusus video-video pembelajaran terkait mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum, khususnya di Universitas Pendidikan Indonesia. Bagi Anda yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe. Dan supaya mendapatkan notifikasi dari semua video yang kami upload, jangan lupa pula untuk mengaktifkan tombol lonceng. Semua video ini bisa Anda tonton, dan jangan lupa ketika Anda menonton salah satu video kami untuk menontonnya sampai akhir. Dan jangan lupa pula untuk memicit tombol like. Kalau merasa Anda video ini bermanfaat, silahkan untuk share. Dan kalau ada pertanyaan serta masukan ke channel ini, silahkan klik di tombol komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Saiful Anwar. Kali ini di mata kuliah Kewirausahaan Islami. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib di Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini merupakan materi pertama dalam mata kuliah ini, yaitu topiknya tentang pengantar kewirausahaan. Baik, kita mulai saja pembelajaran kali ini tentang entrepreneurial skill. Berbicara tentang entrepreneur atau kewirausahaan, beberapa tahun ke belakang gitu ya, pemerintah Indonesia lewat Kementerian Pendidikan itu mengeluarkan satu kebijakan dengan menjadikan mata kuliah kewirausahaan sebagai salah satu mata kuliah umum yang sebaiknya disampaikan di level perguruan tinggi ya, di setiap perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi di Indonesia, seluruh perguruan tinggi di Indonesia disarankan bahkan sampai mendekati wajib untuk memberikan mata kuliah kewirausahaan gitu ya. Nah, dalam konteks itu kebijakan pemerintah itu sejalan dengan pendapat Godsell yang menyatakan bahwa seharusnya memang orientasi pendidikan dalam hal ini perguruan tinggi mempersiapkan mahasiswa supaya dia bisa menjadi mandiri, bukan hanya sekedar menyiapkan mereka untuk menghadapi dunia kerja gitu. Tapi lebih dari itu, bagaimana agar perguruan tinggi itu mampu menjadikan mahasiswa mandiri dalam arti memiliki mental yang kuat untuk melakukan usaha sendiri. Bukan hanya sebagai job seeker tadi ya, menyiapkan mereka untuk siap bekerja, tapi bagaimana mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan atau job creator. Jadi nanti ketika mahasiswa ditanya, kenapa Anda kuliah? Jawabannya adalah saya ingin mengembangkan seluruh potensi yang saya miliki ke level maksimal. Setidaknya begitu jawabannya, bukan untuk menjadi PNS, bukan sekedar gitu ya, bukan sekedar untuk menjadi PNS. Sebagai sebuah disiplin ilmu, maka kewirausahaan itu adalah satu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai atau value, kemampuan atau ability, dan perilaku atau attitude seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapi. Jadi mata kuliah ini merupakan satu mata kuliah yang orientasinya menyiapkan mahasiswa untuk berani mengambil resiko. Karena sejatinya tidak ada satupun di dunia ini sesuatu yang tanpa ada risiko. Saya bisa pastikan itu. Kalau ada orang di luaran sana yang bilang, oh usaha ini mah nggak ada resikonya, zero risk misalnya, itu nggak mungkin.
sekecil apapun resiko itu pasti ada. Makanya yang paling penting itu bagaimana kita bisa melahirkan atau mendorong mahasiswa untuk manajemen risk gitu ya, memanage tingkat resiko, setidaknya meminimalisir. Karena selanjutnya, karena entrepreneurship itu merupakan sebuah disiplin ilmu, maka itu bisa dipelajari. Jadi keterampilan entrepreneur itu tidak diwariskan dari orang tua yang dia seorang entrepreneur, tidak, tapi itu bisa dipelajari oleh siapapun, karena sebagai satu disiplin ilmu kewirausahaan dapat dipelajari dan diajarkan, karena setiap individu memiliki peluang untuk tampil sebagai seorang entrepreneur, gitu ya. Jadi jangan khawatir ketika kalau ada pertanyaan, Pak, saya tidak punya riwayat bisnis di keluarga saya. Tidak ada keluarga saya yang bergelut di dunia ini. Semua orang punya peluang karena bisa dipelajari ya. Oke, jadi entrepreneur itu, untuk menjadi an entrepreneur itu dibutuhkan bukan hanya bakat tapi juga ilmu, gitu ya. Artinya sekali lagi ya, saya tekankan, kewirausahaan itu bisa dipelajari. Setiap orang punya peluang yang sama. Dengan demikian, untuk menjadi seorang entrepreneur, a successful entrepreneur, memiliki bakat saja tidak cukup, tetapi juga harus memiliki pengetahuan tentang segala aspek usaha yang akan ditekuninya. Tugas dari usaha sebetulnya sangat banyak ya, antara lain mengambil keputusan, kepemimpinan teknis, apalagi untuk eksekusi, jadi butuh eksekusi yang cepat, kepemimpinan organisatoris, manajerial gitu ya, dan komersial, penyediaan modal, serta lain sebagainya. So, what is an entrepreneur? Entrepreneur secara bahasa atau kita mengenali dengan istilah kewirausahaan itu berasal dari dua kata, yaitu wira dan usaha. Apa itu wira? Wira merupakan pejuang, makna bahasanya. Pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Itu sifat-sifat dari makna wira ya, turunan dari makna wira. Yang kedua usaha. Usaha itu berarti perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu. Jadi wirausaha itu adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. It's simple kan? Menurut Salim Siagaan, apa itu kewirausahaan? Mr. Salim says kewirausahaan itu adalah semangat, spirit gitu ya, perilaku, attitude, dan kemampuan untuk memberikan tanggapan yang positif. Jadi kemampuan seseorang untuk memberikan respon positif terhadap setiap peluang yang muncul ya, yang muncul dalam kehidupan yang dia lewati gitu ya. Baik tujuannya untuk memperoleh keuntungan diri sendiri atau pelayanan yang lebih baik pada pelanggan, atau dalam konteks umum adalah masyarakat gitu ya. Itu kata Salim Siagian ya. Kemudian berikutnya kata Slamet Ahmadi, seorang entrepreneur adalah seseorang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai peluang. Jadi Mr. Salim and Mr. Slamet gitu ya, memiliki same opinion tentang entrepreneurship terkait kemampuan seseorang dalam menangkap peluang gitu ya. Lalu selanjutnya memanage sumber daya yang dibutuhkan serta mengambil tindakan yang tepat guna memastikan sukses secara berkelanjutan. Jadi bukan kalau bicara keuntungan di bisnis, bukan keuntungan hari itu, tapi bagaimana keuntungan itu bisa continue, stabil dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Itu kata Slamet Ahmadi. Dalam satu anonim, entrepreneurship is living a few years of your life like most people want, so that you can spend the rest of your life like most people can. Jadi entrepreneurship itu adalah hidup hanya beberapa tahun dari kehidupan kita, tapi kebanyakan orang itu tidak mau hidup seperti itu. Kenapa? Karena di awal-awal kehidupan kita itu kita bekerja keras, mengerahkan semua kemampuan kita semaksimal mungkin gitu ya. Bahkan kadang-kadang
seolah-olah tidak lupa waktu, tapi jangan seperti itu juga gitu ya. Sehingga nanti di akhirnya gitu, setelah sistem itu terbangun ya, kita bisa hidup di kehidupan yang dibayangkan oleh orang lain ingin hidup seperti itu, tapi mereka tidak bisa seperti itu gitu ya. Karena ketika waktu mereka di awal kehidupan mereka tidak bekerja secara cerdas gitu ya, atau bekerja secara maksimal optimal untuk membangun aset gitu. Nah, lalu Slamet Ahmadi di dalam salah satu tulisannya memberikan ciri-ciri seseorang yang memiliki jiwa entrepreneur. Tadi kan dikatakan juga ya, entrepreneur itu is a spirit, but not just a spirit, but also attitude, an attitude and an aptitude gitu. Itu entrepreneur. Tapi kata Slamet Ahmadi, seseorang yang memiliki spirit of entrepreneur spirit gitu, itu memiliki beberapa ciri. Yang pertama adalah dia merupakan sosok yang self confident, yang percaya diri. Karena kepercayaan diri itu merupakan satu panduan sikap dan keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan. Jadi seorang entrepreneur, he need to believe in her or himself gitu ya, self confident, percaya diri. Seseorang yang memiliki kepercayaan diri, dia akan cenderung memiliki keyakinan akan kemampuannya untuk mencapai keberhasilan. So this spirit, self confident is important for an entrepreneur. Jadi kalau Anda ingin menjadi seorang entrepreneur, the first indicator you have to be self confident. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, berorientasi tugas dan hasil. Seseorang yang mengutamakan tugas dan hasil, mereka adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi. Kenapa? Karena selalu ingin tampil maksimal, memberikan yang terbaik. Bukan hanya sebetulnya berorientasi pada laba gitu, tapi lebih pada kebermanfaatan, ketekunan dan ketabahan, tekad kerja keras, mempunyai dorongan kuat, energik dan berinisiatif. Jadi orang yang berjiwa entrepreneur, dia akan berupaya untuk melakukan sesuatu itu secara maksimal, sehingga tugas yang dia amanahi ya bisa terselesaikan dengan maksimal dan hasilnya pun optimal. Walaupun bisa jadi dalam konteks tertentu, dalam situasi tertentu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Lalu yang ketiga adalah keberanian mengambil resiko. Ya, seorang entrepreneur, he is a taken risk, apa ya bahasanya ya, pengambil resiko gitu ya. Kemampuan bahkan kemauan untuk mengambil resiko itu merupakan salah satu nilai utama dalam kewirausahaan. Wirausaha yang tidak mau mengambil resiko, maka dia akan sukar memulai atau berinisiatif. Kenapa? Karena banyak ketakutan ya. So if you want to become an entrepreneur, take risk. If you win, you will be happy. If you lose, you will be wise. Yang selanjutnya ke berapa nih? Keempat ya. Indikator atau ciri-ciri jiwa entrepreneur itu adalah kepemimpinan, leadership. Jadi seorang wirausaha yang berhasil, successful entrepreneur, dia selalu memiliki sifat kepemimpinan, kepeloporan, keteladanan. Ia selalu ingin tampil berbeda, lebih dulu dan lebih menonjol. Ya karena memang kita pada hakikatnya berbeda gitu. Bahkan bisa dibilang ya, if you want to be known by others, kalau Anda ingin mudah dikenal oleh orang lain, be different. Jadilah berbeda. Karena dengan berbeda kita mudah dikenal ya. Kalau sama sulit dikenalnya ya. Oke, lalu selanjutnya ciri seorang entrepreneur adalah berorientasi ke masa depan. The future project. Orang yang berorientasi ke masa depan adalah orang yang memiliki perspektif dan pandangan ke masa depan, futuristik gitu. Karena ia memiliki pandangan yang jauh ke masa depan, maka selalu berusaha untuk berkarya dan berkarya. Tidak akan berhenti untuk melakukan inovasi dan kreativitas. Kuncinya
pada kemampuan untuk menciptakan a new thing gitu ya, sesuatu yang baru. Itu inovasi dan berbeda dengan yang sudah ada sekarang atau kreativitas gitu ya. Nah, berbicara tentang kreativitas dan inovasi, kreativitas itu thinking new thing gitu ya, berpikir sesuatu yang baru. Sementara inovasi doing new thing, melakukan sesuatu yang baru. Kreativitas berbicara tentang kemampuan seseorang mengembangkan ide-ide baru dan menemukan cara-cara baru dalam memecahkan persoalan dan mencari peluang. Sementara inovasi itu kemampuan seseorang untuk menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan dan peluang untuk mempertinggi dan meningkatkan taraf hidup. Makanya seorang entrepreneur dia kreatif dan inovator karena kewirausahaan pada hakikatnya adalah thinking and doing new thing or all thing in new way. Berpikir atau melakukan hal yang baru atau hal lama tapi dengan cara yang baru. Produknya misalnya kalau dunia bisnisnya produknya sama, bahan bakunya tahu gitu, tapi karena dengan kreativitas dan inovasi dia mampu melihatkan menaikkan nilai tahu itu. Ada tahu berintik kan harganya beda ya dengan gehu, dengan hanya sekedar tahu digoreng di warteg misalkan ya. Nah, itu he or she or you even will become an entrepreneur ya, kreativitas dan inovasi. Dan yang terakhir, ciri-ciri seorang entrepreneur memiliki inner power ya, tenaga dalam. Apa aja? Keuletan, ketabahan, ketekunan, kejujuran, disiplinan, ketulusan, keikhlasan, kesopanan, keramahan, and other thing gitu ya, a good thing ya, hal-hal yang baik yang perlu dimiliki oleh seorang entrepreneur. Nah, kemudian selanjutnya Slamet Ahmadi memberikan tips and trick gitu bagaimana agar jiwa entrepreneur yang tadi itu bisa tumbuh dalam diri kita. Nah, yang pertama yang diperlukan untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur itu adalah self commitment. Jadi komitmen pribadi. Karena jiwa wirausaha itu ditandai dengan adanya komitmen pribadi untuk dapat mandiri, mencapai sesuatu yang diinginkan, menghindari ketergantungan pada orang lain. Tujuannya agar lebih produktif, meningkatkan produktivitas dan untuk memaksimalkan potensi diri. Karena kalau bergantung pada orang lain, ya berarti kita membatasi potensi kita pada sesuatu yang kita gandungkan. Tapi kalau kita tidak bergantung pada orang lain, kita akan menjadi more produktif and we can maximize our potential. You can maximize your potential. Jadi komitmen pribadi itu penting untuk menumbuhkan jiwa entrepreneurship. Unless commitment is made, there are only promises and hopes but no plans. Ingat itu. Lalu yang kedua, cara menumbuhkan jiwa entrepreneur itu adalah lingkungan dan pergaulan yang kondusif gitu ya. Kenapa? Karena dorongan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha itu dapat berasal dari lingkungan pergaulan teman gitu ya. Lingkungan pergaulan maksudnya bisa teman, family, sahabat, karena mereka dapat berdiskusi tentang ide usaha, masalah yang dihadapi dan cara-cara mengatasinya. So if you want to menumbuhkan your entrepreneur spirit, yang harus dilakukan itu adalah ada di komunitas, yang komunitas itu all of them love gitu ya, menyukai entrepreneurship. Ya, jadi kalau Anda mahasiswa, gabunglah ke UKM. Kalau di UPI itu Kopma misalkan ya. Nah, itu caranya. Kemungkinan besar kalau Anda gabung dengan UKM yang bergerak di bidang entrepreneurship, maka spirit entrepreneurship Anda akan terbentuk gitu ya. Lalu yang diperlukan juga untuk menumbuhkan jiwa entrepreneurship itu adalah pendidikan dan pelatihan. Keberanian untuk membentuk jiwa wirausaha itu kadang juga bisa didorong oleh guru atau dosen di sekolah atau bahkan lembaga pelatihan. Makanya satu quote yang menyatakan
education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Itu betul ya, termasuk salah satunya menumbuhkan jiwa entrepreneur. Jadi jangan berhenti untuk terus mencari ilmu. Makanya dalam agama Islam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Itu seumur hidup, long life education. Bahkan hal keempat gitu ya, yang bisa menumbuhkan jiwa entrepreneur, tapi tidak mesti dicari gitu, keadaan terpaksa. Maksud saya, untuk menjadi seorang entrepreneur tidak harus Anda mengkondisikan dalam kondisi terpaksa, enggak gitu. Tapi biasanya keterpaksaan mendorong seseorang untuk tumbuh jiwa entrepreneurnya. Before you can work smart, you must work hard ya. Banyak orang yang sukses karena dipaksa oleh keadaan. Mungkin pada awalnya tujuannya itu hanya untuk memenuhi kebutuhannya, tapi karena usahanya yang keras, tidak gampang menyerah dan berputus asa, sehingga akhirnya menjadi a successful entrepreneur. Oke. Dan yang paling penting adalah proses yang berkelanjutan. Learning, practicing gitu ya, and doing. Dan yang setelah itu baru sustainability, sukses gitu. Kesuksesan berkelanjutan. Nah, yang terakhir di materi terkait pengantar entrepreneurship itu adalah cara memperoleh income yang saya dapatkan dari buku Robert T. Kiyosaki, 4 Ways to Produce Income. Jadi ada 4 cara yang bisa kita lakukan untuk menghasilkan rupiah gitu ya, pundi-pundi rupiah. Yang pertama itu kelompok employee. Ya, ini disebutnya kuadran kiri, kuadran kanan gitu ya. Nah, ini kuadran kanan ya, kiri ya. Kiri kanan yang mana nih? Yang jelas ada 4 cara ya. Yang pertama, become an employee, menjadi pekerja. Menjadi pekerja. Nah, ketika Anda menjadi pekerja, maka 100% 100% income itu adalah ditentukan oleh pekerjaan Anda. Waktu yang Anda keluarkan untuk for work gitu, untuk bekerja, itu ditukarkan dengan uang. Ya, ditukarkan uang. Anda memiliki pekerjaan, bekerja pada orang lain. Tapi Anda tidak akan pernah menaik income-nya, hanya itu aja sampai 100% gajinya. Padahal kalau PNS ya stabil segitu aja gitu ya. Kenaikannya tidak signifikan. Lalu yang kedua, self employee. Self employee itu adalah you earn a job, Anda pemilik pekerjaan. Kalau kalau employee itu adalah Anda memiliki pekerjaan, bekerja pada orang lain, work for other. Tapi kalau self employee, you work for yourself gitu. Anda bekerja, Anda pemilik pekerjaan itu, atau seperti profesional. Nah, orang-orang di kuadran ini dia menukarkan waktu untuk uang, dan setiap hari mulai dari 0. Jadi untuk kuadran ini yang self employee, dia bebas menentukan waktu kapan dia mau bekerja. Tapi kalau yang employee kan tidak bebas, diatur oleh orang lain. Tapi kalau ini dia bisa mengatur. Semakin dia mengeluarkan waktu yang banyak untuk bekerja, maka dia akan mendapatkan uang gitu. Tapi Robert T. Kiyosaki menyarankan Anda untuk pindah ke kuadran sebelah kanan layar ya, kuadran sebelah kanan layar, yaitu business owner or investor. Business owner itu adalah you own a system and people work for you. Anda memiliki satu sistem dan orang bekerja untuk Anda. Jadi semakin banyak orang yang bekerja, maka semakin banyak rupiah yang Anda dapatkan. Misalkan kalau Anda mendapatkan 1% dari satu orang yang Anda pekerjakan, maka kalau Anda mempekerjakan satu orang, maka keuntungan Anda adalah 100%, 100%. Bayangkan kalau Anda mengerjakan 10.000 orang, maka keuntungan Anda adalah 10,000%. Ya, itu bedanya, itu business owner. Sementara investor, ini uang yang bekerja untuk Anda. Jadi semakin banyak uang yang Anda kerahkan gitu, semakin banyak pula kesempatan Anda untuk memperoleh yang istilahnya itu passive income. Ada satu pernyataan, I would rather earn 1% of
100 people effort than 1% of my own effort. Itu kata G. Paul Getty. Jadi dia mengatakan saya lebih baik mendapatkan 1% dari 100 orang yang saya kerjakan daripada mendapatkan 100% hasil kerja saya sendiri, kata dia begitu. The main reason why struggle financially is because they have spent years in school but learn nothing about money, kata Robert T. Kiyosaki. Alasan utama kenapa kita itu bekerja keras secara finansial bahkan tidak bisa mencapai taraf keberhasilan karena mereka itu menghabiskan bertahun-tahun di sekolah tapi tidak pernah mempelajari tentang uang. The result is that people learn to work for money. Hasilnya orang malah belajar bekerja untuk mencari uang gitu. Tapi mereka tidak pernah belajar untuk bagaimana agar uang itu bekerja untuk mereka. Itu kata Robert T. Kiyosaki. So I suggest you all gitu to be an investor or a business owner. It's difficult. Apakah itu sulit? Enggak, mudah. Nanti kita diskusikan bagaimana untuk menjadi seorang investor atau business owner dengan mudah gitu ya, walaupun tidak semudah membalikan telapak tangan. Poinnya adalah harus dengan perencanaan. Nah, ini beberapa entrepreneur quote. The only real failures in life is the failure to try. Jadi kegagalan yang sesungguhnya dalam hidup adalah gagal untuk mencoba. The second entrepreneur, the true entrepreneur is a doer, not a dreamer. Entrepreneur yang sesungguhnya itu adalah pelaku, bukan hanya sekedar penghayal. Gitu. Where you see an obstacle, I see an opportunity. Look at the bright side of life. Nah, seorang entrepreneur dia akan ketika melihat rintangan, dia melihat itu sebagai satu peluang. Gitu. 60 to 80% of all new job come from small business. 60-80% pekerjaan baru itu datang dari bisnis kecil. Jadi perusahaan besar itu berawal dari sesuatu yang kecil. Jangan menyepelekan hal-hal yang kecil. Jadi kita bisa memulai bisnis itu dari hal kecil bahkan yang tidak terpikir oleh kita sebelumnya. Kata Robert T. Kiyosaki, failure defeat loser, failure inspire winner. Kegagalan dipersepsi berbeda oleh loser dan dipersepsi oleh winner. Kegagalan bagi winner itu inspiring gitu ya. Tapi bagi seorang loser, kegagalan itu adalah penghambat. Kata Steve Jobs, remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. Itu kata Steve Jobs. Mengingat kematian adalah cara terbaik supaya kita tidak takut kehilangan. So you brave to face the risk gitu ya. Take risk gitu. Lalu kata Steve Jobs juga, your time is limited. Hidup kita itu terbatas gitu. So don't waste it living someone else's life. Jadi jangan buang waktu kita untuk hidup dalam kehidupan orang lain gitu. Bahkan kata dia don't be trapped by dogma. Jangan terperangkap oleh dogma which is living with the result of other people thinking. Salah satunya adalah kita hidup berdasarkan opini orang gitu. Don't let the noise of other opinion drown out your own inner voice. Jangan sampai kata-kata orang itu mengalahkan suara hati Anda. Dan yang paling penting, kata dia, have the courage to follow your heart and intuition. Ikuti hati dan intuisi Anda. Kenapa? They somehow already know that you truly want to become. Karena your intuition and your heart itu tahu apa yang terbaik untuk diri Anda. Kata Albert Einstein, logic will get you from A to B, but imagination will take you everywhere. Lalu kata Nelson Mandela, it's always seem impossible until it's done. Segala sesuatu itu terkadang terlihat mustahil sampai itu bisa dilakukan. Ya, kata Oprah Winfrey, dia mengatakan, don't worry about being successful, but work toward being significant, and the success will naturally follow. Jadi nggak perlu kita merancang kesuksesan, tapi buat diri kita signifikan, penting. Makanya Rasulullah seperti yang Anda semua tahu,
khairukum anfa'ukum linnas. Yang kita kejar itu adalah bagaimana setiap orang bisa mengakses semua talenta atau kebaikan yang kita miliki. Maka Anda akan sukses dalam hidup. Itu kata Oprah Whitney. Sepertinya dia terinspirasi oleh perkataan Rasulullah. Lalu Mahatma Gandhi, dia mengatakan, first they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win. Jadi kalau ada orang yang tidak senang dengan kita, sebetulnya mereka itu iri dengan kita. Intinya begitulah. Ya, yang terakhir kata Captain Jack Sparrow, Anda tahu ini ya siapa? Johnny Depp. Dia mengatakan the problem is not the problem. Masalah itu sebetulnya bukan masalah. The problem is your attitude about the problem. Yang jadi persoalan itu adalah sikap kita menghadapi persoalan itu. Do you understand? Kata dia begitu ya. Apakah Anda mengerti? So be your own boss, and thank you for your attention. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran lainnya di mata kuliah Kewirausahaan Islami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.